Baik, kisah yang akan kita bahas pada kali ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, dia adalah paman dari Rasulullah SAW, dan beliau nanti akan masuk Islam dan menguatkan Islam ketika beliau masuk Islam. Nah, mula kisahnya adalah dari sini ya, ketika beliau masih kecil. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini termasuk orang yang aktif ya, berbadan kuat dan sangat ahli dalam memanah. Nah, sehingga hobi beliau itu adalah berburu. Nah, buruan beliau pun tidak tanggung-tanggung ya, besar-besar dan sulit untuk ditemukan atau sulit untuk diperoleh oleh orang-orang yang berburu biasanya. Nah, Hamzah Abdul Muthalib ini dulunya juga termasuk saudara sesusuan dari Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah pernah disusui oleh seseorang, dan Hamzah pun juga sama dengan beliau itu, kalau tidak salah namanya Suwaibah ya. Suatu hari Hamzah bin Abdul Muthalib ini dia pulang dari berburu. Nah, kita lihat nih kisahnya. Ibnu Ishaq menyeriwayatkan bahwasanya kepada kita bahwasanya Abu Jahal melewati Nabi. Pada suatu hari Abu Jahal melewati Nabi di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan mencaci maki Nabi serta menimpakan apa yang beliau tidak sukai. Abu Jahal mencela agama beliau dan melecehkan dakwahnya, sedangkan beliau tidak menjawab apapun. Seorang hamba sahaya wanita milik Abdullah bin Jud'an yang berada di rumahnya mendengar kata-kata Abu Jahal itu, dan akhirnya Abu Jahal tersebut meninggalkan Nabi dan berkumpul bersama orang Quraisy lainnya di halaman Ka'bah, lalu duduk bersama mereka. Nah, kemudian tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib ini lewat. Dia sedang pulang dari berburu, melewati daerah tersebut sambil menenteng busurnya, dan nanti si Hamzah ini tawaf dulu. Dan setelah itu, ketika dalam perjalanan, dia bertemu dengan hamba sahaya wanita milik Abdullah bin Jud'an tadi, yang melihatnya tadi. Nah, pada saat itu Rasulullah sudah tidak lagi di tempat duduknya tadi, yang ketika Abu Jahal datang, Rasulullah sudah pulang ke rumahnya. Maka hamba sahaya wanita tersebut mengatakan kepada Hamzah, "Wahai Abu Imarah ya, seandainya tadi engkau melihat apa yang didapatkan oleh keponakanmu Muhammad dari Abul Hakam bin Hisham atau Abu Jahal, Abul Hakam miliknya duduk di sini, lalu dia mencacinya." Jadi diceritakan bahwasanya ketika itu Abul Hakam melihatnya duduk di sini, lalu dia mencacinya, mencelanya, dan menimpakan sesuatu yang dia benci. Lalu dia pun pergi meninggalkannya, sedangkan Nabi Muhammad tidak menjawab apapun. Nah, pada waktu itu Hamzah marah besar ya, karena dia termasuk ponakan dari Nabi Muhammad itu adalah ponakan dari Hamzah. Nah, sehingga pada waktu itu Hamzah langsung menuju ke masjid ya, Masjidil Haram, dan dia melihat Abu Jahal sedang duduk bersama dengan rekan-rekannya. Akhirnya Hamzah mendekat kepada Abu Jahal dan berdiri di hadapannya. Hamzah langsung mengangkat busur panahnya lalu memukulnya dengan sangat keras sekali kepada kepala Abu Jahal, dan nanti kepalanya berdarah. Dan Hamzah berkata kepadanya, "Beraninya engkau mencacinya, padahal aku berada di atas agamanya dan aku mengatakan apa yang dia katakan. Balaslah apa yang aku lakukan ini jika engkau berani." Nah, dia menantang Abu Jahal, dan orang-orang pun jadi kaget loh, kapan Hamzah masuk Islam ya, tiba-tiba Hamzah mengatakan seperti itu. Sehingga pada waktu itu Hamzah secara spontan mengatakan dia masuk Islam, dan akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah, dan akhirnya dia masuk Islam ya. Dan beberapa hari kemudian nanti Umar bin Khattab pula yang masuk Islam pada waktu itu ya. Oke. Kemudian dengan masuk Islamnya Hamzah, maka Islam semakin kuat, semakin disegani pada waktu itu. Dan akhirnya orang-orang Quraisy berusaha untuk mencari celah bagaimana bisa menjatuhkan pamor orang muslim ini. Nanti mereka pun terusir, mereka pun hijrah ke Madinah. Pada saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Muthalib ini dengan Zaid bin Harisah. Nah, ketika di Madinah, maka Rasulullah SAW mengutus berbagai pasukan perang untuk berjaga-jaga, mana tahu ada serangan yang datang dari luar Madinah. Nah, kemudian di bulan Ramadan tahun 1 Hijriah, Rasulullah mengirim sebuah brigade dengan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai panglimanya. Rasulullah mengutusnya bersama 30 orang muhajirin untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang pulang dari Syam. Pemimpin kafilah itu adalah Abu Jahal bin Hisham dengan 300 orang pengawal. Tibalah Hamzah di Saif al-Bahar, tepi laut dari arah Al-Lis,
Dan mereka bertemu dengan kafilah Abu Jahal dan bersiap-siap untuk perang. Namun Majdi bin Amir al-Juhani, sekutu kedua belah pihak, itu menengahi kedua pasukan sehingga dia berhasil meredam keduanya dan akhirnya tidak terjadi peperangan. Nah, ini angkatan pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengawasi, untuk bertemu dengan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Abdul Muthalib ini juga punya gelar itu singa Allah dan singa Rasulullah. Nah, karena memang begitu tangguhnya dia pada saat peperangan. Pada saat perang Badar, beliau memiliki peran yang sangat penting. Pada waktu itu, orang-orang takut dengan Hamzah bin Abdul Muthalib karena beliau begitu gigih, beliau begitu berani dalam menerjang orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, pada perang Badar, mulai kisahnya itu, mulai peperangan itu karena ada yang memicu perangnya. Itu pertama kali itu Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Si Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi ini, dia adalah seorang laki-laki kasar dan berperilaku buruk. Nah, dia berkata, aku berjanji kepada Allah, aku pasti minum dari telaga mereka, atau aku akan menghancurkannya, atau aku mati karenanya. Karena telaga itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Ketika orang ini maju, si Al-Aswad itu maju, maka Hamzah bin Abdul Muthalib menyongsongnya sehingga keduanya bertemu. Hamzah menebasnya sehingga setengah betis kakinya itu putus, padahal dia belum mencapai telaga, dan dia pun terjengkang. Dan kakinya mengucurkan darah yang sangat banyak ya, sampai menyembur ke arah kawan-kawannya. Kemudian dia tetap merangkak menuju telaga hingga masuk ke dalamnya dan ingin memenuhi sumpahnya yaitu minum tadi, tetapi Hamzah membututinya dan mengakhirinya atau membunuhnya di dalam telaga itu. Nah, begitu Hamzah ya, dia tidak takut sama sekali. Dan akhirnya muncul lagi duel ya, 1 lawan 1 di perang Badar. Nah, pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mengutus 3 orang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, dan kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Ketika telah berada di antara kedua pasukan, maka dia menantang duel 1 lawan 1. Ditantangnya, ayo silakan, siapa yang berani, orang Islam. Lalu majulah 3 orang Ansor laki-laki, yaitu adalah Auf bin Al-Haris dan Muawiz bin Al-Haris. Nah ya, ibu mereka berdua adalah Al-Afra ya. Dan orang ketiga, ada yang mengatakan yang ketiga itu adalah Abdullah bin Rawahah ya. Nah, akhirnya si Utbah ini bertanya, lah, kamu siapa gitu? Disebutkanlah, kami adalah orang Ansor. Maka mereka bertiga tadi mengatakan, kami tidak punya urusan dengan engkau. Lalu dimintalah orang-orang Muhajirin yang maju itu. Maka Rasulullah SAW mengutus 3 orang, yaitu ini dia Ubaidah bin Al-Haris ya, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya terjadi peperangan. Ubaidah yang paling tua melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali melawan Al-Walid bin Utbah. Pada waktu itu Hamzah dan Ali tidak mengalami kesulitan dalam membungkam orang tersebut ya, mengalahkan musuhnya. Namun si Ubaidah merasa kesulitan, bahkan dia berdarah. Nah, namun nanti Hamzah dan Ali membantu si Ubaidah dan akhirnya dia berhasil menebaskan pedang kepada Utbah, dan akhirnya si Utbah pun gugur. Dan terjadilah perang Badar pada waktu itu. Perang Badar begitu dahsyat sehingga membuat orang Quraisy kocar-kacir, banyak yang meninggal, bahkan banyak sekali tawanan yang didapatkan oleh orang Muslim. Terjadi pukulan yang sangat dahsyat kepada orang-orang kafir Quraisy dan mereka pun balik ke Mekah. Mereka meraung-raung, kemudian mereka sangat begitu sedih sekali, begitu marah sekali ketika kalah di perang Badar. Sehingga setahun berikutnya mereka menyusun kekuatan baru. Ada sekitar 3.000 orang yang menyusun, yang berhasil dikumpulkan untuk bisa menyerang orang Madinah lagi. Dan mereka ingin menuntut balasan atas kekalahan yang mereka alami di perang Badar. Ada 2 misi mereka setelah ini, yaitu pertama ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah ingin membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib pada waktu itu. Kemudian tibalah di saat perang Uhud. Pada perang Uhud, orang Muslim hampir menang pada waktu itu, hampir menangi peperangan. Namun sayang ada pasukan pemanah yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW turun dia dari bukit tersebut, dan akhirnya orang-orang Mekah memutar dari bukit Uhud itu dan akhirnya menerjang orang Muslim dari belakang, dan akhirnya orang Muslim itu terjepit. Pada waktu itu semuanya berantakan, semuanya menjadi kacau, tidak sesuai dengan rencana, dan termasuk banyak orang-orang yang syahid pada waktu itu. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini ditombak oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Siapakah Wahsy ini? Wahsy ini adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Si Jubair ini pamannya tewas di perang Badar. Nah, maka si Jubair ini menyuruh si Wahsy itu untuk berangkat perang pada perang Uhud ya. Dan bahkan si
Hindun ya, Hindun binti Utbah, ya berarti Utbah yang tadi ya, yang meninggal tadi, yang itu adalah ayah dari Hindun. Nah, datang juga untuk menyemangati si Wahsy ini. Nah, karena Hindun ini pada waktu perang Badar kehilangan ayahnya, pamannya, saudaranya, dan anaknya. Nah, sehingga si Hindun ini begitu terpukul dan ingin sekali membalas atas kematian saudara-saudaranya atau keluarga-keluarganya. Dan dia tahu betul yang membunuhnya lah Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka pada waktu itu Hindun menjanjikan kepada Wahsy, jika dia berhasil membunuh Hamzah, dia akan memberikan perhiasan dan harta benda yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita. Hindun memegang anting-anting mutiaranya yang sangat mahal dan kalung emasnya yang bergelantungan di dadanya dengan tangannya. Lalu dia berkata, kedua matanya menatap tajam kepada Wahsy, semua ini milikmu jika engkau membunuh Hamzah. Dan bahkan Wahsy ini dijanjikan juga oleh Jubair ini, kalau seandainya engkau berhasil membunuh Hamzah, maka engkau bebas gitu, engkau merdeka. Nah, akhirnya si Wahsy tersebut berangkatlah ke medan perang, dan akhirnya dia ketika Hamzah berperang pada waktu itu, Hamzah bin Thalib ini dikisahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang di perang Uhud itu, Hamzah itu berperang dengan 2 pedang sekaligus ya. Maka dia dan sambil berteriak mengatakan, aku adalah singa Allah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Wahsy menceritakan bagaimana ia membunuh Hamzah. Nih, Wahsy menyebutkan, aku adalah hamba sahaya milik Jubair bin Mut'im. Paman Jubair yang bernama Tu'aimah bin Adi terbunuh dalam perang Badar. Ketika orang-orang Quraisy berangkat ke Uhud, Jubair berkata kepadaku, engkau merdeka jika engkau berhasil membunuh Hamzah, paman Muhammad, untuk membalas kematian pamanku. Wahsy lalu berkata, lalu aku berangkat bersama pasukan, aku laki-laki dari Habasyah yang mahir melempar tombak layaknya orang-orang Habasyah, dan bidikanku hampir selalu tepat sasaran. Ketika 2 pasukan telah bertemu, aku keluar memata-matai Hamzah. Aku mengintainya sehingga aku melihatnya di antara pasukan yang berperang seperti unta abu-abu. Dia memporak-porandakan musuh dengan pedangnya dan tidak ada yang bisa menahannya. Demi Allah, saat itu aku sedang mengincarnya dan menginginkannya. Aku bersembunyi di balik pohon atau batu agar dia mendekat kepadaku. Tiba-tiba Sibak bin Abdul Uzza mendahuluiku kepadanya. Ketika Hamzah melihatnya, dia berkata, mendekatlah wahai wanita tukang khitan. Wahsy berkata, maka Hamzah menebasnya tepat di kepalanya. Jadi Hamzah berhasil membunuh Sibak bin Abdul Uzza ini ya. Kemudian Wahsy pun melanjutkan, lalu aku menyiapkan tombakku, ketika yakin dia tepat sasaran, aku melemparkannya dengan kuat kepadanya. Tombak itu tepat bersarang di pusarnya Hamzah sampai tembus ke balik tubuhnya. Hamzah berusaha untuk mendekat kepadaku, tapi dia tidak kuasa melakukannya. Aku membiarkannya sampai dia gugur. Lalu aku mendekatinya dan mengambil tombakku, kemudian kembali ke markas. Aku tetap duduk di sana karena aku tidak lagi mempunyai kepentingan selain itu, karena aku membunuh Hamzah itu agar aku bisa merdeka. Nah, kemudian Wahsy berkata lagi, aku pulang ke Mekah dan aku dimerdekakan, dan aku tinggal di Mekah sampai Rasulullah menaklukkannya, dan aku kabur ke Taif dan tinggal di sana. Ketika delegasi Taif datang kepada Nabi untuk masuk Islam, aku tidak lagi menemukan jalan untuk berlari. Aku berkata kepada diriku, aku akan pergi ke Syam atau ke Yaman atau kemana. Demi Allah, pada saat itu aku berpikir demikian. Tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadaku, celakalah engkau, demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya dan bersaksi dengan kesaksiannya. Inilah yang memberikan motivasi nanti Wahsy pun masuk Islam nantinya ya. Nah, manakala aku mendengar kata-katanya, aku pergi untuk menemui Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah baru saja selesai menaklukkan Mekah atau Fathul Mekah ya. Makanya si Wahsy ini kabur ke Taif. Nah, setelah itu, manakala aku mendengar kata-katanya, aku pergi untuk menemui Rasulullah di Madinah. Tidak ada yang mengejutkan beliau kecuali kehadiranku yang telah berdiri di hadapannya, dan aku mengucapkan syahadat kebenaran. Ketika Nabi Muhammad SAW melihatku, beliau memastikan, apakah engkau Wahsy? Aku menjawab, benar. Wahai Rasulullah, duduklah dan ceritakan kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Wahsy pun berkata, maka aku menceritakan kepada beliau seperti yang ceritakan yang tadi. Setelah dia berkisah, maka Rasulullah bersabda kepada Wahsy, sungguh sayang, jauhkanlah wajahmu dariku, aku tidak ingin melihat. Dan akhirnya Wahsy berkata, setelah itu aku selalu menghindari Rasulullah SAW sehingga beliau tidak lagi melihatku sampai Nabi SAW wafat. Nah, begitu Hamzah membunuh, Wahsy membunuh Hamzah. Kemudian Wahsy ini mengatakan, jadi ketika kaum muslimin berangkat untuk perang, untuk pada saat perang memerangi nabi palsu itu Musailam al-Kadzab, si Wahsy ini nanti akan ikut berperang, dan akhirnya pada waktu itu si Wahsy inilah yang nanti akan menombak si Musailam al-Kadzab dan akhirnya tumbang. Makanya
si Wahsy ini dialah yang membunuh orang yang paling baik di agama Islam, dan dia pula yang membunuh orang yang paling buruk di masa itu. Ketika perang Uhud sudah selesai, dia lihat bahwasanya Hamzah perutnya sudah terbelah. Wahsy mengambil jantungnya dan menyerahkannya kepada Hindun demi untuk memenuhi nazarnya ketika ayahnya terbunuh di perang Badar. Dari Anas berkata, di perang Uhud Rasulullah berdiri di depan jasad Hamzah yang telah dipotong hidungnya dan dimutilasi, dan nanti Hamzah dikafani dengan sehelai kain, dan kain itu ketika hendak ditutup bagian wajahnya, nampaklah bagian kakinya, dan ketika hendak menutup kakinya maka bagian wajahnya nampak. Ini dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika Muawiyah hendak mengalirkan mata airnya yang terletak di Uhud, orang-orang penulis surat kepadanya, kami tidak mungkin mengalirkannya kecuali di atas jasad kubur para syuhada. Maka Muawiyah menjawab, pindahkanlah mereka. Jasad para syuhada yang ada di Uhud itu dipindahkan. Dan akhirnya Jabir berkata, aku melihat mereka memanggul jasad-jasad di atas pundak-pundak mereka, seolah-olah jasad para syuhada yang di Uhud itu, termasuk nanti itu adalah Hamzah, itu seperti orang yang sedang tidur, itu tidak seperti sudah wafat. Dan bahkan sebuah pacul mengenai ujung kaki Hamzah bin Abdul Muthalib, dan maka ia mengucurkan darah yang sangat banyak, sepertinya dia baru wafat saat itu, padahal perang Uhud itu sudah lama ya, dan ini di masa Muawiyah, itu sudah begitu jauh sekali ya masanya. Nah, begitulah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang digelari dengan singa Allah. Oke, selanjutnya kita akan masuk kisah yang lain lagi.